776 Aku telah membunuh lebih dari 100 orang bijak. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Dengan tingkat pencapaian Chen Fan, kecepatannya melampaui imajinasi manusia manapun. Dia dapat melakukan perjalanan puluhan ribu mil dalam waktu kurang dari 1 jam. Setengah jam kemudian, Chen Fan telah mencapai Provinsi Jiangnan, langsung dari Provinsi Xinjiang. Provinsi Jiangnan, Kota Jin. Saat itu, kota ini telah menjadi pusat dunia. Itu adalah markas besar Sekte Qiong Utara yang melindungi Tiongkok. Gunung Timur juga telah diubah menjadi barak dan benteng. Banyak orang pergi ke sana untuk belajar dari Sekte Qiong Utara. Chen Fan mengucapkan mantra tembus pandang dan memasuki Gunung Timur. Dia mengamati lingkungan dengan kehendak ilahi dan merasakan kehadiran seorang penggarap terhubung, tetapi dia terluka parah. Siapa yang ke sana? Chen Huaiyan tiba-tiba membuka matanya karena terkejut. Dia telah memulihkan diri dari luka-lukanya. Chen Huaiyan telah memasuki Conate Sate, oleh karena itu dia akrab dengan jejak kehendak ilahi. Orang-orang biasa tidak akan merasakan perbedaan apapun ketika kehendak ilahi Chen Fan melanda. Tetapi bagi Chen Huaiyan, hal itu memberinya sensasi yang luar biasa. Dia meragukan bahwa orang-orang kudus dari gereja Kristen dapat memiliki kehendak ilahi yang begitu besar. Bahkan ketika Chen Huaiyan hendak bangkit, dia mendengar suara yang dikenalnya. Ini aku, kakek, Xiao Fan. Tubuh Chen Huaiyan bergetar tak terkendali. Bayangan gelap muncul di dalam paviliun Qiong Utara. Chen Fan telah melewati susunan dan detektor radar. Itu kamu. Ini benar-benar kamu, Xiao Fan, kamu akhirnya kembali. Chen Huaiyan menatap pemuda itu dengan air mata berlinang. Tangannya yang gemetar menepuk bahu Chen Fan dan berkata, aku sangat merindukanmu. Kakek, kamu terluka, siapa yang melakukan ini padamu? Tatapan Chen Fan semakin berat dan bertanya dengan suara yang dalam. Meskipun penampilan Chen Huaiyan yang dikumpulkan dipengaruhi oleh kultivasi, Chen Fan dapat merasakan kerusakan parah yang terjadi pada meridian dan organ dalamnya. Beberapa sulur energi yang terang masih mendatangkan malapetaka di dalam dirinya. Tampak jelas bahwa Chen Huaiyan harus menghadapi beberapa lawan. Goresan dan memar ini tidak berarti apa-apa bagiku. Chen Huaiyan tersenyum lebar. Dalam beberapa tahun terakhir, Chen Huaiyan telah berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pejuang yang tangguh dalam pertempuran. Namun, luka-lukanya terlalu menyakitkan untuk diabaikan dan mengganggunya setiap kali dia bergerak. Silahkan duduk kakek, biarkan aku membantumu. Chen Fan menekan Chen Huaiyan ke atas kasur dan membentuk segel tangan dengan jari-jarinya, menuangkan aliran energi biru ke tubuh lelaki tua itu. Sejak Chen Fan mencapai kesuksesan fenomenal dalam tubuh ilahinya, efektivitas tubuh ilahinya telah meningkat. Prasasti kehidupan abadi. Chen Fan telah menggunakan seni ini untuk menyelamatkan Luyan Sui. Ketika kekuatan Chen Fan tumbuh, begitu pula seninya, sedemikian rupa sehingga Chen Fan bisa menghidupkan orang mati. Ledakan. Chen Huaiyan hendak menolak pengobatan tersebut, karena takut menghabiskan terlalu banyak kekuatan cucunya, namun tiba-tiba dia merasakan suatu kekuatan menyapu seluruh tubuhnya. Setiap tulang, otot, meridian, dan sel bersukacita dan menghargai perasaan indah karena dikelilingi sepenuhnya oleh energi kehidupan dan peremajaan. Energi asing di dalam tubuh Chen Huaiyan juga mereda. 10 menit kemudian, Chen Huaiyan bangkit dengan kekuatan besar di tubuhnya dan matanya bersinar. Dia tidak hanya pulih, tetapi tingkat pencapaiannya juga meningkat. Ini luar biasa. Jika saya mengetahui seni ini, saya bisa menyelamatkan begitu banyak nyawa selama beberapa tahun terakhir, seru Chen Huaiyan. Apakah ada yang tidak baik? Chen Fan mengerutkan kening dan bertanya. Lebih buruk daripada tidak baik. Ini benar-benar mengerikan. Begitu banyak hal telah terjadi dalam 3 tahun terakhir selama ketidakhadiran Anda. Tiongkok telah berjuang keras dan kami berada di tahap terakhir sekarang. Chen Huaiyan tersenyum masam. Chen Huaiyan kemudian menjelaskan apa yang terjadi selama 3 tahun dia absen. Malisbis menampakkan diri mereka sejak perubahan besar. Namun, mereka bukanlah kekhawatiran kami. Bahkan Super Malisbis dari Gua Iblis pun tidak bisa menjadi ancaman nyata bagi kami. Awalnya hal ini terlihat cukup baik bagi Tiongkok dari pergeseran besar. Semakin banyak kemampuan orang yang terbangun berkat serum vitalitas. Seniman bela diri, Grandmaster, dan pejuang negara abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul secara tiba-tiba. Itu adalah waktu yang indah. Namun, Chen
Huayan menggelengkan kepalanya, kebangkitan. Para orang suci dan ras alien dari 7 negeri terlarang dan alam mistik benar-benar mengejutkan, mereka sama liciknya dengan manusia dan lebih banyak jumlahnya daripada binatang malis. Orang suci dari gereja Kristen, Chang Bai Fei, Dewa Emas dari Amerika Selatan, Merman dari Daxi, dan Serigala Hitam dari Siberia. Masing-masing musuh mematikan ini membutuhkan kekuatan gabungan dari semua negara di bumi untuk menangkisnya. Kami dulu dengan cepat kewalahan oleh kemunculan mereka semua pada saat yang sama. Selain itu, banyak alam mistik kecil dan dewa juga muncul dan menyebabkan masalah. Saya dan Jenderal Ye menjadi sangat kurus. Mata Chen Fan menjadi dingin. Dia bisa merasakan keputusasaan dan keputusasaan dalam kata-kata kakeknya. Tiongkok dikepung dari semua sisi, tetapi dia hanya memiliki 2 penggarap terhubung. Syukurlah Yun Feng dan Xie Yan sama-sama mencapai tingkat terhubung. Kera api kuno dan Tiannan juga sangat membantuku. Selain itu, Azure Dragon, Nantian, dan Tao Changchun menerobos ke alam Dewa Fana. Dana darurat nasional juga digunakan dan laboratorium nasional membuat beberapa senjata yang cukup berguna, kata Chen Huayan. Saya mendengar bahwa sebuah kapal asing mendarat di Amerika Serikat. Benarkah alam mistik mengubah semua negara di dunia menjadi negara boneka? Benar, kapal alien itu tidak pernah ada. Itu hanyalah tipu muslihat untuk mengalihkan perhatian publik. Sebagian besar negara di bumi kini berada di bawah kendali para suci atau dewa. Chen Huayan menyeringai jelek. Parahnya situasi ini mengejutkan Chen Fan. Ketika alam mistik pertama kali muncul, negara adidaya di dunia bekerja sama dan membela kepentingan bersama umat manusia. Namun gereja Kristen di Eropa lah yang pertama tumbang, kemudian negara-negara Eropa dengan cepat menyerah. Warg menyerang Moskow, membunuh Oleg dan memaksa Rusia bertekuk lutut. Kemudian Dewa Takamagahara terbangun dan dengan cepat mengambil alih Jepang. Pada akhirnya, Mayan Battle Cruiser muncul di Amerika Serikat dan menguasai Gedung Putih. Dari 5 negara adidaya di dunia, hanya Tiongkok yang masih merdeka. Tapi jangan terlalu lama. Chen Huayan menghela nafas. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan cahaya sedingin es muncul di matanya. Kakek, aku pernah mendengar bahwa Santo Augustus melukaimu. Tapi aku memperhatikan lebih dari 1 gelombang energi di dalam dirimu. Augustus tidak bisa menyakitiku. Aku disergap oleh 5 orang suci ketika aku hendak menanyai mereka. Jika bukan karena artefak roh yang kamu berikan padaku, aku pasti sudah mati, kata Chen Huayan. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan dengan marah, tetapi cederaku bukanlah masalah kita yang paling kecil. Integritas bangsa kita berada dalam bahaya. Setiap hari, malis bis menyerang permukiman kecil di sepanjang perbatasan sementara musuh tak dikenal membuat kekacauan di dalam negeri. Tiongkok dikelilingi oleh musuh-musuh kuat yang tidak sabar untuk mengambil alih wilayah tersebut. Kurangnya pertahanan dan ekonomi yang sangat kuat membuat Tiongkok menjadi sasaran empuk dan memikat. Chen Huayan berhenti sejenak dan menatap Chen Fan sambil tersenyum. Tetapi sekarang semuanya baik-baik saja. Kamu kembali. Orang tua itu menghela napas lega. Yakinlah kakek, aku akan melenyapkan tanah terlarang dan alam mistik. Saya tidak akan membiarkan dewa-dewa palsu ini memimpin umat manusia, kata Chen Fan dengan tegas. Luangkan waktu Anda. Dunia telah berubah. Bahkan negara kecil pun bisa dijaga oleh dewa. Saya ingin Anda tetap hidup, kata Chen Huayan. Dia khawatir Chen Fan akan terbawa suasana. Banyak dewa muncul di bumi selama 3 tahun terakhir. Chen Fan tidak bisa lagi dengan mudah mengklaim kursi kekuasaan. Bahkan alam mistik biasa memiliki beberapa penggarap terhubung, apalagi gereja Kristen. Xiao Fan, ada hubungan buruk antara kamu dan gereja Kristen, ras Maya, dan Dewa Emas, jadi mereka telah mengganggu kita selama 3 tahun terakhir, terutama gereja Kristen. Mereka menyergapku untuk membalas dendam atas anak ilahi. Akan lebih bijaksana jika kita tetap rendah hati untuk saat ini. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya besar, kata Chen Huayan dengan serius. Dia telah merasakan sendiri kekuatan gereja Kristen. Selama 1000 tahun, banyak orang suci dan malaikat telah dimakamkan di pemakaman ilahi mereka. Chen Fan tersenyum dan berjalan keluar ruangan. Dia memandang murid-murid yang berkumpul di halaman dan bertanya, "Kakek, tahukah Anda di mana saja saya berada dan apa yang telah saya lakukan selama 3 tahun terakhir? Bukankah kamu di Kunsu?" Wajah Chen Huayan berubah dan bertanya, "Ah benar, bagaimana kabarnya?"
Saya mendengar bahwa ada lebih dari 100 dewa tingkat bumi. Apakah mereka akan ikut serta karena portalnya sekarang terbuka? Satu gereja Kristen sudah cukup untuk mendatangkan malapetaka di bumi. Khunsu adalah alam mistik yang paling kuat dan beberapa kali lebih kuat dari gereja. Mereka akan memusnahkan perlawanan di bumi dengan tenang. Lelaki tua itu meragukan bahwa 10 Chen Fan akan mampu menangkal ancaman sombong itu. Alam Khunsu memiliki 237 dewa tingkat bumi, 13 penguasa tertinggi, dan 7 dewa abadi. Wajah Chen Huaiyan memucat saat dia pikiran diliputi oleh keputusasaan. Tetapi saya telah mengurangi jumlah itu menjadi kurang dari 100. Chen Fan tersenyum dan berkata dengan main-main. Apa? Chen Huaiyan tertegun, mata terbuka lebar karena tidak percaya. Chen Huaiyan terkejut. 100 dewa tingkat bumi, bahkan semua pasukan dari 5 negara adidaya bersama-sama tidak akan mampu mengatasi hal ini, dan jumlah penggarap terhubung di bumi hanya sedikit lebih tinggi dari itu. Kamu membunuh 100 penggarap Conate, kata Chen Huaiyan dengan suara gemetar. Ya, saya juga menekan 7 sekte agung. Mulai sekarang, Khunsu tidak lagi menjadi musuh terbesar Tiongkok karena saya adalah raja mereka, kata Chen Fan dengan tenang. Dia mengenakan pakaian hitam dan tampak tampan. Tetap saja, dia tidak terlihat seperti seseorang yang telah menekan sebuah dunia. Bagus, Chen Huaiyan tertegun pada awalnya, lalu dia tertawa terbahak-bahak yang bahkan mengguncang Ola. Kamu benar-benar bintang keluarga Chen. Dengan kamu di Tiongkok, kami tidak perlu khawatir tentang gereja Kristen. Dia belum pernah sebahagia ini dalam waktu yang lama. Setelah 3 tahun bekerja keras, menunggu dan menderita, dia akhirnya bisa tertawa. Para murid yang menjaga paviliun Kiong Utara bingung dan pergi untuk memeriksa apa yang terjadi. Tetapi Chen Huaiyan meminta mereka pergi. Xiao Fan, karena kamu sangat kuat, kamu harus mulai merencanakan bagaimana menangani tanah rahasia ini, kata Chen Huaiyan. Lalu keduanya banyak ngobrol. Setelah menerima berita tersebut, Hua Yunfeng, Wang Xiaoyun, Fang Qiong dan yang lainnya kembali secepat mungkin. Mereka mendengar ada orang penting di sana tetapi mereka tidak tahu siapa orang itu. Ketika mereka melihat Chen Fan, mereka sangat terkejut dan mata Fang Qiong penuh kerinduan. Dasar bodoh, kamu akhirnya kembali. Wang Xiaoyun meraih dan memutar telinga Chen Fan, lalu dia mulai menangis. Bu, aku membuatmu khawatir. Chen Fan membelai ibunya dan menatap Fang Qiong dengan rasa bersalah. Dia pergi ke alam Khunsu keesokan harinya ketika mereka menikah dan mereka belum benar-benar menghabiskan waktu bersama. Setelah beberapa tahun, Fang Qiong menjadi lebih cantik. Dia tinggi, langsing dan berkulit putih. Dia mengenakan jas hujan merah muda pucat dengan celana jeans putih, tampak seperti seorang ratu. Tapi kemudian, air mata mengalir di matanya dan dia menatap Chen Fan dengan tangan menutupi mulutnya. Reuni keluarga seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Mereka segera mengeringkan air mata dan bertanya kepada Chen Fan tentang alam Khunsu. Dia memberitahu mereka beberapa detail utama dan semua orang tercengang. Dia membunuh 100 dewa dan mengalahkan 7 sekte agung. Seberapa mengesankannya hal itu, Qian Yexue tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa 7 sekte agung di Khunsu akan menyerah pada Chen Fan. Ini seperti mitos. Kita harus memanggil guru, Raja Khunsu, mulai sekarang, kata Hua Yunfeng. Gelar ini terdengar mengesankan. Dewa Emas, penguasa kota lautan, dan paus gereja Kristen tidak bisa dibandingkan dengan putraku. Wang Xiaoyun tampak bangga. Sekarang Xiao Fan telah kembali. Saatnya untuk menendang asteris gereja Kristen. Kakekmu dilukai oleh mereka, dan Yunfeng serta Xie Yan dikepung. Xie Yan terluka parah dan dia sekarang beristirahat di Naga Hall, kata Wang Xiaoyun dengan marah. Bu, jangan khawatir, saya akan menyelesaikan masalahnya. Chen Fan tersenyum. Dia kemudian bertanya tentang Sekte Kiong Utara dan semua orang tetap diam. Dia berbalik, melihat semuanya dan menemukan banyak orang tidak ada di sana. Wu Sanhe, Cheng Danqin, Zhou Jinyi, banyak kultivator sempurna dari Sekte Lembah Dewa Pengobatan dan Sekte Kiong Utara meninggal, kata Yuki Shirosa. Semua orang terdiam. 3 tahun terakhir ini sungguh mengerikan. Binatang buas dan ras alien telah menyerang Tiongkok. Sebagai penjaga negara secara de facto, murid-murid Sekte Kiong Utara semuanya berada di garis depan, itulah sebabnya mereka menderita kerugian besar. Chen Fan menemukan bahwa hampir setengah dari anggotanya telah meninggal, tetapi untungnya,
murid dan keluarganya baik-baik saja. Tuan, kolam naga Yin diserang oleh orang-orang dari alam hantu Beimang dan mereka mengambil Seana. Seluruh sekte hantu Yin dimusnahkan dan Wu Xiuzu meninggal. Anda harus membalaskan dendam mereka, kata Asiu dengan air mata berlinang. Saudari Jinyi ditangkap dan dibunuh oleh Dewa Gu, kata Yu Wenjin. Chen Fan segera menjadi serius. Wu Sanhe dan Zhou Jinyi tidak dekat dengannya tetapi mereka adalah temannya dan anggota sekte Qiong Utara. Bagaimana seseorang bisa membunuh mereka? Siapakah Dewa Gu dan alam hantu Beimang ini? Chen Fan mengerutkan kening dan bertanya. Setelah mendengar penjelasan dari yang lain, akhirnya dia mengerti. Selain 7 negeri terlarang dan gereja Kristen, ada banyak negeri dan entitas rahasia kecil di dunia yang muncul. Tanah rahasia kecil itu mungkin memiliki beberapa penggarap terhubung. Seperti Hades di Jepang, kuil Poseidon di Indonesia, dan Wolfgardland di Siberia. Dewa Gu adalah entitas kuno dari Tiongkok Selatan dan ia telah tertidur selama ribuan tahun sebelum ia terbangun. Saya mendengar bahwa ia terkait erat dengan para magus dan Master Gong Tao. Xie Yan bertarung dengannya 3 kali dan terluka di terakhir. Adapun alam hantu Beimang, mirip dengan Hades di Jepang tempat tinggal hantu dan roh. Mereka bersembunyi di bawah tanah sampai sekarang, Fang Qiong menjelaskan. Hantu dan entitas ini tidak banyak tetapi mereka semua bekerja sebagai sekutu, mereka juga didukung oleh naga tua Danau Naga, jadi mereka akan sulit untuk dihadapi. Hua Yunfeng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Chen Fan menemukan bahwa Fang Qiong telah menjadi master baru dari sekte Qiong Utara dan semua orang tampaknya sudah terbiasa mematuhi perintahnya. Chen Fan mengangguk. Ini adalah Dewi Zi Qiong yang dia ingat. Ini pasti ada hubungannya dengan identitasnya, dan dia juga seorang penggarap laut ilahi tingkat puncak. Saat dunia berubah, segalanya mulai terlihat. Biarkan saya menanganinya sebelum menyerang gereja Kristen. Chen Fan mendengus. Kemudian, Chen Fan tinggal di pavilion Qiong Utara untuk sementara waktu. Mereka sudah lama tidak bisa bertemu dan ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Chen Fan tinggal bersama keluarganya selama beberapa hari, terutama karena dia merasa kasihan pada Fang Qiong. Berita tentang kembalinya dia diblokir oleh sekte Qiong Utara. Jika tidak, hal itu akan menimbulkan kehebohan besar. Bagaimanapun, Chen Fan memiliki terlalu banyak musuh di bumi. Selain itu, dia dan Chen Huayan sedang mempersiapkan sesuatu yang akan mengejutkan dunia. Chen Fan tinggal bersama keluarganya dan membagikan obat roh dan artefak roh yang dia kumpulkan di alam kunsu. Beberapa harta karun roh adalah yang paling penting. Ledakan. Semua orang terkejut setelah melihat aura pedang yang hampir memecahkan barisan lembah. Asiu berkata, Tuan, apakah ini harta karun roh? Pedang Tianxuan seterang pancaran cahaya keemasan dan energinya yang kuat membuat semua orang kehabisan napas. Hua Yunfeng dan Chen Huayan bahkan merasa nyawa mereka terancam. Ini adalah pedang Tianxuan, harta karun Dharma dari sekte mistik Azure. Seorang pejuang negara abadi dapat membunuh seorang penggarap terhubung dengannya, kata Chen Fan. Itu bisa membunuh seorang penggarap Conate. Mereka semua tersentak setelah mendengar apa yang dia katakan. Penggarap terhubung jauh lebih kuat daripada pejuang negara abadi. Selain Chen Fan, siapa lagi yang bisa melakukan itu? Dengan pedang ini, seseorang bisa membunuh Conate Overlord. Hua Yunfeng dan yang lainnya akhirnya menyadari bagaimana Chen Fan menjadi liar di alam kunsu. Kemudian, Chen Fan mengeluarkan harta karun roh, termasuk lempeng guntur ilahi, cambuk 5 naga, dan lonceng King Suki untuk dibagikan. Karena tubuh ilahinya telah mencapai kesuksesan yang fenomenal, dia dapat membunuh seorang penggarap inti emas dengan tangan kosong dan tubuhnya adalah harta karun Dharma yang paling kuat. Mengapa dia membutuhkan harta karun roh biasa itu? Meski begitu, dia tidak keberatan mempertahankan istana Yuntian. Chen Huayan menerima lempeng guntur ilahi, Hua Yunfeng cambuk 5 naga, Wang Xiaoyun lonceng King Suki, Yukishiro pedang Tianxuan, dan Yu Wenjin 24 langit. Sedangkan untuk roda bulan, Chen Fan memberikannya kepada Fang Qiong. Cantiknya, ketika roda bulan tidak dimulai, ia tampak seperti bulan sabit yang melayang di langit. Fang Qiong menyukainya. Desir, dia menyentuh roda bulan dengan lembut dengan jarinya dan itu menjadi bulan purnama, menembak dengan kecepatan 10 kali lipat kecepatan suara hingga jarak 1000 meter. Hua Yunfeng tidak bisa merespons tepat waktu. Ini terlalu cepat, aku akan kehilangan lenganku saat itu juga. Hua Yunfeng basah kuyup oleh
Keringat dingin, setengah dari lengan bajunya telah terpotong. Keempat kebenaran yang terhubung dari Hua Yunfeng tampaknya tidak ada di depan roda bulan. Harta karun roh belum dimulai. Ketika harta karun itu terbangun sepenuhnya, Xiao Qiong akan mampu mengalahkan beberapa dewa tingkat bumi sendirian. Chen Fan tersenyum dan berkata. Semua orang senang dan ketakutan pada saat bersamaan. Roda bulan sudah luar biasa seperti saat berada di tangan Fan Qiong. Jika Master Sekte dari 7 Sekte Agung memilikinya, betapa dahsyatnya hal itu. Dan betapa tak terkalahkannya Chen Fan hingga mampu membunuh Master Sekte itu. Tak satu pun dari mereka yang berani membayangkan. Chen Fan tidak memberitahu mereka bahwa dia juga telah membunuh seorang penggarap inti emas. Jika tidak, Wang Xiaoyun akan terkena serangan jantung. 8 hari kemudian, Hua Yunfeng kembali, tampak marah. Naga tua di Danau Naga di Changbai mengumpulkan semua dewa di timur, mengatakan bahwa mereka akan membentuk liga untuk melawan gereja Kristen dan Amerika Serikat. Pertemuan tersebut akan diadakan di Zhonghai dalam 5 hari, mengundang banyak politisi, selebritas, dan bintang film di seluruh dunia ke pesta koktail. Kudengar bahkan negeri rahasia pun mengirimkan utusan mereka. Penguasa Beimang, Dewa Gu, dan Dewa Hades dari Jepang telah menerima undangan tersebut. Mereka menargetkan Sekte Qiong Utara dan Kunlun. Yukishiro dan yang lainnya juga sangat marah. Setelah Liga Dewa didirikan, mereka akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan negara, tapi siapa yang bisa melawan naga tua itu? Jika mereka menjadi pemimpin Liga, Kunlun dan Sekte Qiong Utara juga harus menyerah pada Danau Naga. Di masa lalu, setiap orang harus menanggung akibatnya. Tapi kemudian, mereka semua melihat ke arah Chen Fan dan Asiu bahkan merasa bersemangat. Chen Fan perlahan memakan buah anggur yang telah disiapkan ayah untuknya dan mengangkat alisnya. Sudah lama tidak bertemu, sudah waktunya aku memberitahu dunia. Aku kembali. Danau Naga Changbai mengadakan pesta koktail di Zhonghai untuk berdiskusi dengan para dewa tentang pembentukan Liga Dewa. Seluruh dunia tercengang ketika berita itu tersebar. Eropa punya gereja Kristen, Amerika Serikat punya kapal perang alien, dan negara adidaya lainnya punya dukungannya sendiri. Namun, Tiongkok nampaknya lemah, hanya mengandalkan Ye Qinchang dan Chen Huaiyan. Tampaknya mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan di antara negara adidaya. Secara keseluruhan, Timur jauh lebih lemah dibandingkan Barat dan mereka berjuang di bawah kekuasaan gereja Kristen. Tapi begitu Liga Dewa didirikan, Timur mungkin bisa mengalahkan gereja Kristen. Masalahnya adalah, siapa yang akan menjadi pemimpin Liga Dewa? Kita tidak bisa membiarkan binatang dan naga itu menjadi penjaga kita. Apa yang kamu takutkan? Kami memiliki Ye Surgawi dan Chen Surgawi. Tapi Ye Surgawi mungkin bukan tandingan naga Changbai. Internet di Tiongkok bergejolak. Banyak sekali orang yang mendiskusikannya, dan banyak stasiun TV serta media memberikan berbagai komentar. Banyak orang khawatir, naga tua dari Danau Naga telah hidup 1000 tahun dan dikenal tak terkalahkan di antara tanah rahasia. Jika Chen Beixuan ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkan monster ini menjadi liar. Kata seorang seniman bela diri. Haha, Chen Beixuan, dia meninggal di alam kunsu. Bahkan jika dia masih hidup, bagaimana leluhur darah dan putra dewa bisa dibandingkan dengan naga tua? Dia setengah dewa langit dan hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa sejati. Naga, bahkan bom nuklir pun tidak bisa membunuhnya, seseorang langsung menjawab dengan nada curiga. Percakapan seperti itu segera berakhir. Hanya sedikit orang yang mengingat Chen Fan. Yang lain sebagian besar tahu. Tentang para penggarap seperti Ye Qinchang, orang suci gereja Kristen dan Dewa Emas. Di kota Jin, di jalan raya menuju Zhonghai, Chen Fan sedang duduk di dalam Cadillac, minum anggur dan melihat informasi tentang dewa tingkat bumi di timur di tabletnya. Kudengar naga tua di Danau Naga kalah dari Ye Qinchang. Kenapa kamu takut? Chen Fan bertanya-tanya. Saat Danau Naga muncul, naga tua itu tidak bertarung dengan Jenderal Ye, ia adalah salah satu keturunannya. Meski begitu, Jenderal Ye terpaksa mundur karena beberapa monster. Danau Naga untuk bertemu langsung dengan naga tua itu. Yukishiro tersenyum masam. Fang Qiong juga mengangguk dan berkata, Cia mengumumkan naga tua, Santo Petrus dari gereja Kristen, Guao sang dewa emas, penguasa lautan dan 2 lainnya sebagai 6 tuan paling kuat di dunia. Level mereka disebut tingkat bencana, artinya masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia.
Banyak yang bertanya-tanya apakah mereka benar-benar telah menjadi dewa sejati dan dewa langit. 6 tuan yang paling kuat. 3 tahun sebelumnya, Chen Fan pasti mengkhawatirkan mereka, tetapi saat ini dia bisa membunuh seorang penggarap inti emas dengan tangan kosong. Dia bisa dengan mudah menghancurkan dewa sejati dan dewa langit. Jadi, berapa level dewa Gu, penguasa Beimang, dan dewa Hades? Chen Fan bertanya, meskipun dewa Gu dan penguasa Beimang sudah ada sejak lama, kekuatan mereka hanya berada di tingkat Conate tahap awal setelah bereinkarnasi berkali-kali. Mereka dianggap berada di tingkat penghancur kota, artinya bahwa mereka cukup kuat untuk menghancurkan sebuah kota. Dewa Hades dari Jepang sedikit lebih kuat. Tingkat ini berada pada tahap pertengahan Conate level dan Amerika Serikat menganggapnya berada pada tingkat penghancuran bangsa. Ia berada di peringkat 23 dalam daftar dewa. Buku catatan Fang Qiong mencatat semua jenis data. Dia mengenakan kacamata hitam, jas, dan sepasang stoking hitam. Chen Fan tidak bisa mengalihkan pandangan dari pakaian bisnisnya. Degulungan dewa, apakah para penggarap diberi peringkat oleh Chia? Chen Fan sedikit terkejut. Level tersebut membuat Chen Fan merasa seperti dia berada di dekat akhir dunia. Ini diterbitkan oleh Chia, tetapi Star World Corporation dan Maya bertanggung jawab untuk menentukan peringkat para pembudidaya. Daftar dewa berisi para tuan di antara para entitas di bumi dan orang-orang seperti Dewa Gu tidak cukup baik untuk dimasukkan. Adapun 6 yang paling kuat, mereka telah melampaui orang lain dan tidak terdaftar, kata Fang Qiong dengan serius. Jangan khawatir, sayang. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku membuat para pecundang itu berlutut di hadapanku. Chen Fan mengangguk. Arsiu dan Yukishiro-sa menutup mulut mereka dan terkekeh. Cadillac melaju di jalan raya dan banyak jet pribadi terbang melintasi langit. Orang-orang bepergian dari segala penjuru, di seluruh dunia untuk menghadiri pesta koktail, yang menarik perhatian semua orang. Menara Yinfeng, itu adalah landmark baru di Sungai Naga Kuning di Zhonghai. Tingginya 700 meter dan memiliki 150 lantai, itulah sebabnya disebut sebagai gedung tertinggi di Asia. Pemimpin menara itu misterius. Banyak yang bilang dia adalah dewa tingkat bumi, bahkan tuan muda terbaik di Zhonghai pun tidak berani melakukan hal bodoh di menara Yinfeng. Pesta koktail Liga Dewa diadakan di menara Yinfeng. Jepret, jepret. Sementara itu, kamera menyala dan banyak mobil mewah berhenti di pintu masuk menara Yinfeng. Selebriti yang mengenakan jas dan gaun keluar dari mobil dan para reporter bahkan memblokir pintu. Itu Lee Sin-ru. Dia aktris terkenal. Aku tidak percaya dia ada di sini. Bukankah itu aktris Korea, Kim Eun-jung? Dia dikabarkan berkencan dengan Grandmaster termuda di Korea, Seo Taean. Dia adalah seniman bela diri paling terkenal di negara ini, idola banyak orang. Yun Qian-qian dan Su Rongfei juga ada di sini. Mereka adalah dewi negara. Kudengar banyak seniman bela diri, termasuk Grandmaster dan pejuang negara abadi, mencoba menyerang mereka. Rumor mengatakan bahwa bahkan salah satu dari tuan muda dari keluarga Zhang telah mengungkapkan perasaannya kepada Su Rongfei di depan umum. Banyak reporter di depan menara Yinfeng berfoto dan berbicara satu sama lain pada saat yang bersamaan. Mereka yang pergi ke pesta koktail adalah dewa tingkat bumi dan selebriti. Para wartawan bahkan memperhatikan banyak taipan dan pemimpin dari beberapa keluarga terkenal. CEO Group Mitsui di Jepang, Mitsui Yuto, CEO Samsung di Korea, Lee Bong-tae, CEO Aid International Eropa, Edward. Banyak taipan internasional datang ke sini. Sepertinya orang asing cukup khawatir dengan pendirian perusahaan tersebut. Liga Para Dewa, kata seseorang. Seorang reporter China Morning Post, yang mengenakan kacamata emas, mencibir dan berkata, ini mungkin peristiwa terbesar di timur. Jika Liga Dewa terbentuk, dewa tingkat bumi di timur akan bersatu dan mereka akan sekuat gereja Kristen, klan laut, dan klan emas. Bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan? Masalahnya adalah, siapa yang bisa memimpin Liga Dewa? Jika Danau Naga atau Dewa Hades yang memimpin, itu akan berdampak buruk bagi Tiongkok. Reporter Parubaya lainnya menghela nafas. Semua orang langsung menjadi murung. Namun, hanya negara adidaya yang bisa terlibat dalam pertarungan semacam itu. Masyarakat awam hanya bisa menunggu hasilnya. Keluarga Zhang dari Changbai juga ada di sini, tiba-tiba seseorang berteriak. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda mendekat, bersama dengan banyak taipan dari Jepang dan Korea.
Dia berotot dan tinggi, semua orang dengan cepat menundukkan kepala dan memberi jalan ketika mereka melihatnya. Bahkan para pemimpin keluarga terkemuka di Tiongkok tampak ketakutan. Ketika pemuda itu memasuki gedung, reporter China Morning Post berkata, betapa unggulnya keluarga Zhang di Changbai. Mereka didukung oleh Danau Naga. Kudengar nenek moyang mereka dan naga tua itu punya hubungan kekerabatan. Tak seorang pun di Tiongkok dan dunia berani memprovokasi keluarga Zhang sekarang. Reporter Parubaya itu tersenyum kecut. Keluarga Zhang di Changbai tidak terkenal di masa lalu, tetapi ketika dunia berubah, mereka mulai bangkit. Mereka disebut keluarga naga. Semua anggotanya membawa darah naga dan merupakan seniman bela diri yang berbakat. Dengan dukungan Danau Naga, mereka menjadi keluarga pertama di timur hanya dalam 3 tahun. Meskipun daratan rahasia seperti Danau Naga tersembunyi dari dunia, di sana terdapat orang-orang yang menyebarkan pengaruhnya ke berbagai negara. Kemudian, keluarga Amo dari Jepang yang mewakili Dewa Hades, keluarga kerajaan Thailand yang mewakili Dewa Go, keluarga Chao yang mewakili dunia hantu Beimang, banyak kekuatan berkembang yang datang. Satu kesamaan mereka adalah bahwa mereka semua memiliki penggarap terhubung yang mendukung mereka. Keluarga-keluarga ini berkembang pesat di masa-masa kacau saat ini, dan kekuatan mereka telah melampaui keluarga-keluarga atau konsorsium terkemuka sebelumnya, termasuk keluarga Xiao, keluarga Wang, dan keluarga Qin. Mengapa naga Changbai dan Dewa Gu tidak ada di sini? Seorang reporter baru bertanya-tanya. Mereka adalah penguasa tertinggi di bumi dan merupakan dewa tingkat bumi dan makhluk surgawi. Mengapa mereka turun dari langit untuk menghadiri pesta seperti itu? Selain itu, naga tua itu panjangnya beberapa ratus meter. Jika muncul, naga itu akan muncul, setinggi setengah menara Yinfeng. Reporter Parubaya itu tersenyum. Saat para reporter dan penonton berkumpul di pintu masuk utama, Chen Fan sudah memasuki menara. Ada beberapa pintu dan yang masuk dari samping biasanya adalah orang-orang tidak penting. Ada banyak orang. Chen Fan masuk ke gedung dengan kacamata hitam dan rambut panjang abu-abu. Dia mengenakan pakaian kasual seolah-olah dia hanya seorang pejalan kaki, jadi tidak ada yang mengenalinya. Tuan, ini adalah aula di lantai dasar menara Yinfeng. Pesta koktail sebenarnya berlangsung di lantai paling atas, tetapi diperlukan undangan khusus untuk masuk. Pesta hari ini sungguh megah. Lebih dari 10.000 orang diundang, tapi kebanyakan dari mereka hanya bisa tinggal di sini. Hanya atasan yang bisa naik ke lantai atas, kata Asiu. Yuki Shirosa, Fang Qiong dan Anya semuanya adalah orang-orang terkenal sehingga mereka diundang ke lantai atas, tetapi Asiu tidak begitu terkenal dalam beberapa tahun terakhir jadi dia tinggal bersama Chen Fan di aula di tanah lantai. Pesta koktail hanyalah kedok. Conate Overlord lah yang akan mengambil keputusan. Saya akan menunggu mereka sampai di sini, kata Chen Fan dingin dengan segelas anggur di tangannya. Lalu, terjadi keributan di pintu masuk. Asiu menoleh dan terkejut. Tuan, ini keluarga Zhang dari Changbai. Chen Fan mendongak dan melihat sekelompok orang memasuki aula, termasuk teman lama Chen Fan, Mitsui Yuto. Namun kemudian, pemimpin grup Mitsui ini berdiri dengan hormat di belakang seorang pemuda. Pemuda itu berambut hitam panjang dan berotot. Dia baru berusia sekitar 20 tahun tetapi dia telah mencapai tahap puncak keadaan abadi. Semua orang yang hadir di pesta itu segera pergi menyambut pemuda itu. Tuan Su, Zhang Ruoxu dari keluarga Zhang di Changbai. Dia adalah keturunan paling menonjol dari generasi keluarga Zhang ini. Dia bertarung dengan Sekte Qiong Utara beberapa kali dan bahkan Suster Yuki Shirosa kalah darinya, kata Asiu. Benar-benar, Chen Fan bertanya. Zhang Ruoxu adalah pejuang negara abadi tahap puncak dan sebanding dengan Tian Mingzi dan Tuan Muda dari Sekte Mistik Azure. Dia bahkan mungkin memiliki garis keturunan khusus. Namun, bagaimana Chen Fan menganggapnya serius? Bagaimana hubungan keluarga Zhang dengan Danau Naga? Chen Fan bertanya-tanya. Saya mendengar bahwa nenek moyang keluarga Zhang lahir di Danau Naga ribuan tahun yang lalu dan memiliki darah naga. Keluarga tersebut telah menjaga danau selama berabad-abad, bersembunyi sebagian besar waktu sementara semuanya dilakukan oleh keluarga Zhang. Pemimpin mereka adalah seseorang yang pernah bertarung dengan Jenderal Ye, jelas Asiu. Zhang Ruoxu mengabaikan mereka yang mendekatinya dan langsung berjalan menuju lift. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya tersenyum dan menyapanya. Dia memang Master Su, pejuang negara abadi tingkat puncak.
Kita bahkan tidak bisa menghentikannya sedetik pun. Haha, Tuan Su selalu sombong. Bahkan tuan muda terbaik di Yanjin, seperti Xiao Xuan dan Han Juntu, hanya bisa berbicara dengannya sebentar. Dia adalah pejuang negara abadi tingkat puncak dan tuan muda Zhang keluarga, yang bahkan lebih unggul daripada presiden. Tapi ku dengar dia tertarik pada Dewi Su Rongfei. Serius, Su Rongfei sangat beruntung. Semua orang di aula berdiskusi dengan panas. Mereka yang bisa memasuki aula adalah tokoh-tokoh berpengaruh yang memiliki kekayaan miliaran atau memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, kekuatan mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan Zhang Ruoxu. Dia mengejar Fei Fei. Chen Fan menyipitkan matanya. Jangan khawatir, Tuan. Nona Fei Fei berada di bawah perlindungan Sekte Qiong Utara. Zhang Ruoxu mungkin akan berpuas diri, tapi dia takut dengan kekuatan kita. Dia tidak akan berani mengganggu Nona Fei Fei. Kata Xiu. Chen Fan mengangguk. Dia tidak terlalu peduli dengan Zhang Ruoxu. Dia menunggu naga tua, Dewa Hades, dan yang lainnya muncul sambil menikmati masakan lezat yang tidak bisa dia makan selama beberapa tahun terakhir. Bagi Chen Fan, medan perang sebenarnya ada di langit, bukan di pesta koktail. Orang itu mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya, hanya menyisakan dagu dan bibir kecilnya yang terbuka. Namun, dia tetap terlihat cantik. Gadis itu meminta maaf dan hendak pergi. Dia kemudian melirik Chen Fan dan bertanya, Chen Fan, Anda? Chen Fan menganggap gadis itu familiar. Saya Ningxin, teman sekamar Fei Fei. Anda tidak ingat saya? Dia melepas kacamata hitamnya dan menunjukkan matanya yang menyipit saat dia tersenyum. Itu adalah Ningxin, teman Su Rongfei. Dia menjadi lebih cantik setelah beberapa tahun. Kamu benar-benar Chen Fan. Mereka bilang kamu meninggal di alam Kunsu. Aku tidak percaya kamu kembali. Aku harus memberitahu Fei Fei tentang hal itu. Dia menjadi gila saat menunggumu. Ningxin menutup mulutnya dan berkata dengan kaget. Fei Fei masih menungguku. Chen Fan terdiam. Mengapa kamu tidak memberitahu Fei Fei bahwa kamu kembali? Selama 3 tahun terakhir, dia telah bekerja setiap hari sampai kelelahan. Semuanya berhenti memikirkanmu. Kamu adalah makhluk surgawi. Kamu harus memberinya penjelasan, kata Ningxin. Chen Fan tetap diam. Bahkan seorang dewa surgawi pun tidak dapat menangani hubungan dengan mudah. Di kehidupan sebelumnya, banyak juga wanita di seluruh alam semesta yang menyukainya. Namun Chen Fan tersesat dalam rasa bersalah atas kematian Fang Qiong. Sebagian besar orang suci dan keturunan dari tempat suci hanya bisa pergi, sementara beberapa masih menunggu Chen Fan kembali. Ketika Ningxin hendak mengutuknya lebih lanjut, terjadi keributan lagi di pintu masuk. Su Rongfei telah tiba. Sebagai dewi rakyat, Su Rongfei telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan akan menjadi aktris papan atas di negaranya. Selain itu, dia dilindungi oleh Sekte Qiong Utara, jadi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Fei Fei ada di sini. Biarkan aku memberitahunya kabar baik, Ningxin melompat dan berkata. Chen Fan berdiri di sana, memandangi keindahan yang berdiri di pintu masuk. Su Rongfei tampaknya telah menjadi dewasa dan setiap gerakan yang dia lakukan sangat elegan. Dia mengenakan gaun hitam dan lipstik merah. Semua orang tercengang ketika dia muncul dan Ningxin tampak lebih rendah darinya. Banyak pria yang menganggap dirinya cukup menawan segera mendekatinya dan mencoba memenangkan hatinya. Ketika Ningxin hendak berlari ke arah Su Rongfei, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang tetua turun dari lantai atas. Mereka berjalan ke arah Su Rongfei dan berkata, Nona Su, Tuan kami tahu kamu tidak mendapat undangan, jadi dia mengirimku ke sini untuk mengantarmu ke atas. Meskipun Su Rongfei adalah seorang superstar, mereka yang berada di lantai paling atas adalah para taipan, pemimpin keluarga besar atau master sekte. Dia tidak cukup unggul untuk naik ke sana. Orang tua itu berasal dari keluarga Zhang. Saya melihatnya berdiri di samping Zhang Ruoxu, teriak seseorang. Banyak orang terkejut. Sepertinya rumor tentang Zhang Ruoxu yang mengejar Su Rongfei benar adanya. Kalau tidak, mengapa dia mengirim seseorang ke bawah? Maaf, temanku bersamaku. Aku akan tetap di sini saja. Su Rongfei menolak dengan sopan dan melambai pada Ningxin. Temanmu juga bisa naik ke lantai atas bersamamu. Kurasa tuanku, pemilik Yin Feng, akan dengan senang hati membiarkan dia bergabung dengan kita untuk menyelamatkan mukanya, kata tetua itu dengan arogansi di matanya. Keluarga Zhang adalah keluarga teratas di timur.
Bahkan bos menara Yin Feng tidak akan berani memprovokasi mereka. Tidak, kali ini, Su Rongfei tampaknya lebih acuh tak acuh. Dia berjalan pergi dan memegang tangan Ningxin. Kaki Su Rongfei memiliki panjang 120 cm dan semakin cantik dengan sepatu hak tingginya, sementara Ningxin terlihat kecil dan mungil. Kedua wanita cantik yang berjalan bersama itu langsung menarik perhatian semua orang. Nona Su, tidak ada seorang pun yang bisa tidak menghormati tuanku lagi dan lagi. Anda mungkin baik-baik saja jika menolak bertemu dengannya, namun saya tidak bisa menjamin hal yang sama terhadap teman, keluarga, dan kolega Anda, kata sang tetua dengan tenang. Apakah kamu mengancam kami? Ningxin langsung terlihat geram. Tetua itu perlahan berdiri tegak. Dia hanya seorang pelayan biasa ketika dia membungkukkan tubuhnya, tapi kemudian, energi yang kuat keluar darinya. Dia berdiri tegak dan matanya berbinar. Tampaknya dia adalah seorang master negara abadi. Sebuah legenda. Banyak orang berseru dengan ekspresi kaget. Penatua ini adalah pejuang negara abadi dan dia akan menjadi VIP di negara manapun, tepat setelah dewa tingkat bumi dan makhluk surgawi. Di Tiongkok, dia bahkan adalah seseorang seperti seorang dominator atau master sekte, tetapi dia hanyalah pelayan Zhang Ruoxu. Bagaimana semua orang tidak terkejut? Keluarga Zhang terlalu menakutkan. Mereka adalah keluarga yang melampaui segalanya. Mereka bahkan mendapat dukungan dari Danau Naga. Seorang Grandmaster Transcendent menggelengkan kepalanya. Sekte Qiong Utara mendukung Su Rongfei. Dia mungkin menang, kata orang lain. Benar saja, seorang pria parubaya di belakang Su Rongfei muncul. Chen Fan tahu dia adalah Grandmaster Aola Naga bernama Xie Cheng. Xie Cheng berkata, Nona Su dilindungi oleh Sekte Qiong Utara. Apakah keluarga Zhang ingin menyatakan perang melawan kita? Tetua itu mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, Sekte Qiong Utara mungkin tidak akan ada lagi setelah hari ini, Liga Para Dewa akan dibentuk dan Naga Tua akan menyatukan Timur. Jika Sekte Qiong Utara tidak patuh, Anda akan tersingkir. Dia mendengus dan Xie Cheng didorong mundur 10 langkah. Hidung dan telinganya berdarah seolah-olah dia diserang dengan keras. Pada saat itu, tetua itu telah melukai Xie Cheng dengan kehendak abadinya. Inilah perbedaan antara pejuang negara abadi dan pejuang negara transenden. Seorang pejuang negara transenden sama lemahnya dengan seorang anak kecil di hadapan seorang pejuang negara abadi. Tolong, Nona Su, jangan mempersulit saya. Tetua itu melangkah ke samping dan membungkuk. Dia langsung berubah dari pejuang negara abadi menjadi pelayan yang penuh hormat. Kemudian, keempat penjaga di belakangnya melangkah maju. Mereka semua adalah Grandmaster seni bela diri dan sama kuatnya dengan Xie Cheng. Nona Su, jangan. Xie Cheng berjuang untuk bangun. Dia hampir tidak bisa berdiri setelah diserang oleh yang lebih tua dan tidak punya energi lagi untuk bertarung. Su Rongfei berdiri di sana sendirian. Orang-orang di sekitarnya mundur dan tidak ada yang mau membantunya. Menghadapi kekuatan keluarga Zhang, 4 Grandmaster dan pejuang negara abadi, siapa yang berani maju? Kehidupan mereka sendiri lebih penting. Ningxin sangat marah dan wajahnya memerah. Mata Su Rongfei penuh tekad. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar. Fei ingin kamu pergi, jadi pergilah. Kalau tidak, aku akan memusnahkan keluargamu. Pergi, atau aku akan memusnahkan keluargamu. Seluruh aula menjadi sunyi dan orang-orang menoleh untuk melihat siapa yang berani mengatakan hal seperti itu. Wajah keempat Grandmaster keluarga Zhang bahkan memerah karena marah. Kerumunan itu memberi jalan dan seorang pria muda berkacamata mendekat sambil membawa segelas anggur. Dia memiliki rambut abu-abu, panjang seperti orang tua dan memiliki kulit putih. Dia tampak luar biasa tampan dan tubuhnya membawa karisma yang aneh. Dia tersenyum seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang penting baginya. Siapa itu? Beraninya dia menyinggung keluarga Zhang. Dia tidak ingin hidup. Banyak yang bertanya-tanya. Orang tua itu terbatuk dan berkata dengan suara serak, "Anak muda, ini bukan urusanmu." Sebagai pelayan keluarga Zhang, yang lebih tua tinggal di Danau Naga sepanjang tahun. Ketika dia masih muda, dia pernah berkeliling dunia dengan menyamar. Dunia fana seperti rawa baginya, yang hanya bisa menampung ikan lumpur tetapi tidak bisa menampung naga. Jika dunia tidak berubah dan Danau Naga tidak muncul ke publik, tetua itu bahkan tidak akan melirik dunia fana ini. Tidak ada apapun di dunia ini yang bukan urusanku. Chen Fan mendekati mereka sementara yang lain memberi jalan untuknya, menilai dia dengan tatapan ragu.
Mereka yakin dia sudah gila, menyinggung keluarga Zhang dan Danau Naga demi seorang wanita. Banyak orang melirik ke arah Asiu dan bergumam, gadis itu sepertinya adalah murid dari Sekte Qiong Utara. Apakah dia salah satu dari mereka? Yuki Shirosa dan Yu Wenjin menjadi terkenal dalam 3 tahun terakhir, namun Asiu kebanyakan berkultivasi di Paviliun Qiong Utara, jadi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, Asiu telah memasuki permukaan Laut Ilahi dan menduduki peringkat tepat setelah Hua Yunfeng di antara para murid. Yang lain khawatir setelah menyadari hal itu. Sekte Qiong Utara saat ini bukanlah Sekte Qiong Utara yang tak terkalahkan sejak dulu. Sekte Qiong Utara, penatua itu kemudian melihat ke atas dan melirik ke arah Chen Fan. Dia merasa bahwa Chen Fan memiliki energi yang sama dengan manusia dan matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia hanya menunjukkan sedikit rasa hormat ketika dia melihat ke arah Asiu. Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat Master Sekte dan murid dari Sekte Qiong Utara di sini, tapi lalu kenapa? Guru saya ingin mengundang Nona Su untuk naik ke atas. Bahkan Master Sekte dari Sekte Qiong Utara harus menyerah pada Zhang keluarga, kata yang lebih tua. Guru mengalahkan gereja Kristen, menghancurkan Laut Darah dan membuat Amerika Serikat menyerah padanya. Di mana Anda saat itu? Asiu mencibir. Orang tua itu terkejut. Banyak negeri rahasia mengetahui apa yang dilakukan Chen Fan, tetapi tidak satupun dari mereka bersedia menjadi orang pertama yang bertarung dengannya. Di samping itu, Chen Fan memang kuat dan bahkan naga tua Chang Bai telah mengizinkan Chen Fan menguasai bumi. Nona Su, tolong, jangan membuat tuanku menunggu. Su Rongfei sudah membeku setelah mendengar suara Chen Fan pada awalnya, dia menatap Chen Fan seperti patung. Nona Su, orang tua itu berteriak dengan kasar. Su Rongfei masih mengabaikannya. Penatua itu mengulurkan tangan ke Su Rongfei dengan tangannya yang kurus seperti cakar elang. Desir, desir, suara cakarnya yang membelah udara terdengar. Tangan-tangan itu cukup untuk memotong logam dan menghancurkan tangki. Meskipun Su Rongfei memiliki jimat di tubuhnya, dia tidak akan mampu menahan serangannya. Semua orang yang melihat ini ketakutan. Meskipun mereka tahu sang tetua tidak akan membunuh seorang wanita, melihat dia menangkap dewi mereka untuk bertemu dengan seorang pemuda bibrida membuat mereka merasa frustrasi. Beraninya dia, seorang lelaki tua sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Semua orang yang hadir hanya bisa menghela nafas. Ketika para dewa muncul, era legendaris dimulai dan orang-orang cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan berbagai hal. Aturan masa lalu sudah mulai berubah. Beraninya ada orang yang menculik seseorang di depan begitu banyak selebriti 3 tahun sebelumnya. Tepat ketika semua orang mengira tidak ada yang bisa mereka lakukan. Suara dingin terdengar di aula. Aku bilang, pergi. Dia mulai berbicara dengan tenang dan diakhiri dengan suara yang menggelegar. Sepertinya 10.000 bom meledak di sekitar telinga si tetua dan esensi sejati melonjak ke dalam dirinya melalui gelombang suara. Ark, orang tua itu berteriak. Dia berdarah dan gendang telinganya pecah. Tubuhnya gemetar dan banyak organnya hancur. Meskipun Chen Fan hanya menggunakan sedikit energinya, Immortal State Warrior tidak dapat menahan serangannya dan langsung terluka. Melihat sesepuh yang jatuh ke tanah dan berteriak. Semua orang bingung. Chen Fan hanya menyerang yang lebih tua dan yang lainnya hanya mendengar suara keras. 4 Grandmaster lainnya juga bingung, tetapi dalam hati mereka tahu bahwa Chen Fan bertanggung jawab, jadi kemarahan mereka mulai meningkat. Namun, Asiu telah menciptakan 4 hantu dan masing-masing dari mereka meninju seorang Grandmaster. Organ mereka hancur dan mereka mati seketika setelah terbang belasan meter jauhnya. Pada akhirnya, Chen Fan berjalan dengan segelas anggur seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan itu. Yang lain memandang Chen Fan dan Asiu dengan wajah ketakutan. Gadis itu juga seorang legenda. Dia membunuh para Grandmaster dengan mudah, seolah-olah dia sedang menyembelih ayam. Pemuda itu lebih menakutkan. Dia mengalahkan pejuang negara abadi dari keluarga Zhang secara diam-diam. Sekte Qiong Utara dan keluarga Zhang sudah bertempur sebelum Liga Dewa terbentuk. Pasti akan ada pertempuran yang menakjubkan. Banyak orang berdiskusi. Pada saat yang sama, Chen Fan berjalan ke arah Su Rongfei dan gadis yang dingin dan angkuh di mata orang lain tiba-tiba mulai menangis di pelukannya. Semua orang tercengang. K, apakah itu Dewi yang kita kenal? Kata seorang pengusaha. Banyak orang lain memandang Chen Fan dengan cemburu. Tidak apa-apa,
Fei Fei. Aku kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Chen Fan membelai punggung Su Rongfei dan menghiburnya. Gadis itu cemberut dan berkata sambil memeluk Chen Fan, aku akan mendengarkanmu. Chen Fan menginjak yang lebih tua dan menatapnya. Sudah kubilang, jika kamu tidak pergi, aku akan memusnahkan keluargamu. Apa kamu pikir aku bercanda? Bajingan, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Kamu memprovokasi keluarga Zhang, Danau Naga, dan naga leluhur yang terhormat. Sekte Qiong Utara akan menderita karena kamu, kata sesepuh itu. Beraninya kalian para bibrida mengancamku. Bahkan jika naga tua itu datang, aku bisa mengupas kulitnya dan menjadikannya pesta ular, kata Chen Fan. Semua orang terdiam. Mereka memandang Chen Fan seolah-olah dia sedang mengalami delusi. Dia memprovokasi keluarga Zhang dan mengatakan hal seperti itu tentang naga leluhur Changbai. Semua orang tahu bahwa naga tua yang telah hidup selama 1000 tahun adalah makhluk yang tak terkalahkan, yang paling kuat di dunia. Kamu gila, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Lantai paling atas segera mengetahui tentang apa yang terjadi di aula. Sedangkan di Grand Top Floor, Zhang Ruoxu berdiri di tengah, dikelilingi oleh semua orang. Dia bertindak sebagai pembawa acara pesta koktail, menjadi perwakilan keluarga Zhang. Banyak pemimpin keluarga besar atau orang-orang dari negeri rahasia harus menghormati Danau Naga meskipun mereka tidak peduli pada Zhang Ruoxu. Beberapa taipan dari Jepang dan Korea menyanjung Zhang Ruoxu. Saudara Ruoxu, jika Liga Para Dewa berhasil didirikan, keluarga Zhang akan tetap menjadi keluarga teratas di timur dan kamu akan menjadi master teratas. Keluarga Amo, keluarga kerajaan Thailand, dan keluarga Chow hadir untuk memberi selamat kepadanya. Hal-hal ini diputuskan oleh makhluk surgawi. Kita tidak akan bisa mengendalikan apapun jika kita tidak menjadi salah satu dari mereka, kata Zhang Ruoxu dengan tenang dan matanya penuh tekad. Bagi orang-orang seperti dia, kekuatan tidak ada gunanya jika mereka tidak menjadi dewa tingkat bumi. Sekte Qiong Utara dan Kunlun tetap diam. Kali ini, Sekte Qiong Utara berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Banyak keluarga dan kekuatan mulai goyah dalam keyakinan mereka terhadap sekte tersebut. Sementara itu, tidak hanya Jepang, para taipan Korea, dan pasukan asing pun mengepung Zhang Ruoxu, banyak keluarga Tionghoa juga turun tangan. Fang Qiong mengenali mereka. Pewaris keluarga Han dan Li, serta pejuang negara abadi dari keluarga Wu ada bersama mereka. Sebagai perbandingan, tidak banyak orang yang mendukung Sekte Qiong Utara. Orang-orang dari Kunlun mulai menghela nafas dan merasa sangat cemas. Jangan khawatir, keluarga Zhang membuat keputusan yang salah, kata Fang Qiong dengan percaya diri. Kemudian, berita tentang lantai dasar sampai ke lantai atas. Zhang Ruoxu langsung marah, orang-orang di sekitarnya bisa melihat urat biru di tangannya. Baiklah, mari kita lihat siapa yang berani mengatakan hal itu. Zhang Ruoxu melirik orang-orang dari Sekte Qiong Utara dan turun ke bawah. Semua orang yang hadir ikut serta. Fang Qiong tersenyum dan turun juga, sementara orang-orang Kunlun kebingungan. Seluruh lantai menjadi kosong dalam sekejap. Penyelenggara pesta koktail segera melaporkan hal ini kepada atasannya. Segera, apa yang terjadi di hotel itu tersebar ke seluruh dunia. Orang-orang menganggap ini sebagai konfrontasi pertama antara dua partai kuat Liga Dewa, Sekte Qiong Utara dan keluarga Zhang. Sontak hal itu menjadi pusat perhatian dunia.